Shalom, selamat pagi adik-adik. Senang sekali bisa bertemu kembali di kebaktian online Sekolah Minggu GKK. Perkenalkan, saya Kak Jessica. Dan saya, Kak Lydia. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai kebaktian kita. Siapin Alkitabnya, jangan jalan-jalan dan makan lagi ya. Mari kita ambil sikap berdoa. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita harus ingat untuk bersyukur sama Tuhan untuk segala berkat dan kasih yang kita alami setiap hari. Mari dengan hati menyembah Tuhan, kita nyanyikan pujian Bapakku datang padamu. Bisa? Bisa dong. Iya. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyi sekali lagi ya adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami masih bisa berkumpul untuk kebaktian, dan sekarang kami akan memulai kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, ada yang ingat gak selama bulan Januari ini kita akan belajar karakter apa ya? Ya, benar, karakter beriman. Nah, salah satu bukti kita memiliki karakter beriman adalah kita senang berdoa. Karena pada waktu kita berdoa, kita dengan iman yakin bahwa ada Tuhan yang mendengar doa kita dan akan memberi jawaban sesuai kebutuhan kita. Kalau Kak Jessica biasa berdoa untuk apa aja, Kak? Kalau aku biasa berdoa untuk bersyukur sama Tuhan, waktu lagi susah, sedih, senang, pokoknya semua aku doa sama Tuhan. Ya, betul itu Kak. Kita bisa berdoa kapanpun dan dimanapun kepada Tuhan Yesus. Yuk semuanya, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Saya Senang Berdoa pakai gerakan ya. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Yuk kita nyanyi sekali lagi ya. Saya
pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa, senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa, saya senang berdoa. Adik-adik, dengan berdoa juga kita bisa merasakan kalau Tuhan tuh selalu beserta dengan kita loh. Yuk, masih semangat kan? Mari kita berdiri lagi, kita naikkan pujian laguku Daki-Daki. Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, siap-siap terbang. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Semua tersenyum. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, katakan di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Semua tersenyum. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca
kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama kakak Lisa dari Gereja Kristus Ketapang Pos VTI. Wah, tidak terasa nih sudah tahun 2020 dan tidak terasa juga COVID sudah ada bersama kita selama 1 tahun kemarin. Dan banyak juga bencana alam yang sudah terjadi tahun lalu. Tapi kita, anak-anak Tuhan, mau bersyukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan selama tahun lalu, bahkan sampai hari ini. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan judul, Aku Senang Berdoa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan selama tahun lalu bahkan sampai hari ini. Tuhan, kami sebentar ingin mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus pimpin waktu mendengarkan firman Tuhan ini. Semoga hamba-Mu ini juga bisa menggunakan kata-kata yang baik dan mudah dimengerti bagi adik-adik, dan adik-adik bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Sekarang kita ambil Alkitab kita. Kita mau membaca firman Tuhan dari Daniel 6 ayat 1 sampai 12, lalu lanjut ke ayat 16 sampai 19. Yuk kita buka sama-sama Daniel 6 ayat 1 sampai 12, lalu dilanjutkan ke ayat 16 sampai 19. Sudah ketemu semuanya? Kakak akan bacakannya dan adik-adik memperhatikan ya, dengan judul Gua Singa. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan diragukan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan atas barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu.
Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Lanjut ke ayat 16. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Demikian firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini kita mau belajar dari Daniel. Dari bacaan yang sudah kita baca, di situ Tuhan menyatakan firman-Nya kepada Daniel di dalam gua singa. Singa itu hewan yang buas ya, dan Daniel selamat. Luar biasa banget ya kuasa Tuhan. Tetapi kita tidak hanya fokus pada mukjizat yang terjadi dalam hidup Daniel, tapi kita juga mau sama-sama belajar dari sikap Daniel dalam menjalani hidupnya. Ia beriman dan bergantung kepada Tuhan. Ia selalu memelihara hubungannya dengan Tuhan sesibuk apapun Daniel dalam pekerjaannya. Ia tidak pernah melupakan Tuhan dan selalu berdoa dengan tekun. Bahkan dalam keadaan bahaya sekalipun, dalam keadaan ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, dalam bahaya ya pastinya, saat masuk ke dalam gua singa itu biasanya orang akan ketakutan, menangis, teriak-teriak gitu, karena singa itu kan hewan buas. Ya, misalnya nggak cuma singa aja, ada buaya, ada macan. Siapapun yang dimasukkan ke dalam kandang hewan buas, mereka pasti akan ketakutan, menangis, teriak-teriak, minta tolong. Pokoknya apapun dilakukan supaya bisa selamat dari hewan buas tersebut. Tapi di sini Daniel tidak begitu, dia tidak teriak-teriak, dia juga tidak menangis, bahkan Daniel tidak minta pengampunan atau pertolongan ke raja gitu, atau wakil-wakil raja, karena mereka yang mencebloskan Daniel ke dalam gua singa itu. Tapi Daniel tidak seperti itu. Daniel justru malah tenang, tidak menangis, tidak teriak-teriak gitu. Karena Daniel yakin dan Daniel percaya bahwa pertolongan yang nyata, pertolongan yang sesungguhnya akan datang dari Tuhan. Gitu. Dan di ayat 11 dituliskan bahwa Daniel 3 kali sehari berlutut dan berdoa memuji Tuhan. Wah, luar biasa banget ya. Dan doa yang dilakukan Daniel ini bukan cuma sekedar doa, bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, mau sekolah berdoa. Bukan doa yang hanya sekedar seperti itu, bukan doa selingan, tetapi doa yang sungguh-sungguh berbicara kepada Tuhan, ngobrol sama Tuhan gitu, seperti seorang anak yang ngobrol sama orang tuanya. Begitulah Daniel. Dan ini adalah sikap yang mau kita sama-sama belajar dari Daniel. Kita mau seperti Daniel. Yang seperti ini, berdoa dengan tekun dan merasakan kesenangan, berdoa dan berbicara kepada Tuhan. Karena berdoa itu bukan hanya sebagai selingan aja gitu, tapi berdoa adalah sebuah kebutuhan hidup setiap orang percaya. Sama seperti manusia punya kebutuhan untuk bersosialisasi ya. Manusia itu sebagai makhluk sosial, dia ingin ngobrol, ingin curhat sama teman atau sama orang tua, seperti itu. Jadi kita sebagai orang percaya juga harus berbicara sama Tuhan. Jika kita punya kesedihan atau hal yang menyenangkan, kita bisa ngobrol sama Tuhan. Cerita sama Tuhan gimana kehidupan kita hari ini, baik di sekolah maupun di rumah. Say thank you sama Tuhan untuk berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang hari. Kalau lagi sedih bisa cerita sama Tuhan, kalau lagi happy, I'm so happy today, thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Kalian kalau berdoa nggak perlu dengan kata-kata yang sangat indah, kata-kata yang luar biasa, pokoknya yang indah-indah gitu, ya nggak perlu sampai kayak gitu, karena ngobrol sama Tuhan ya seperti ngobrol sama orang tua aja gitu. Nggak perlu ngobrol dengan sampai kata-kata yang indah, dirangkai-rangkai, nggak usah. Dengan tulus, dengan hati, ngobrol, cerita dengan hati sama Tuhan.
Kayak misalnya adik-adik kalau punya teman baru, lalu pengen main sama teman adik-adik itu, pasti kita kan kayak kenalan dulu dong gitu, kenalan dulu, hai siapa namanya gitu, kita ajak ngobrol terus. Kalau kita pengen deket sama dia, kita pepet terus, kita ajak ngobrol terus nih temennya, aduh saya pengen deket nih sama dia, kita ajakin ngobrol terus, kita ajakin main kayak gitu. Begitulah hubungannya sama dengan Tuhan. Jalani hubungan yang dekat dengan Tuhan gimana caranya? Ya berdoa, ngobrol sama Tuhan. Mau kenal sama Tuhan, mau kenal lebih dekat sama Tuhan, ya baca firman Tuhan. Berdoa dan baca firman Tuhan adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Gitu. Dan pengalaman Daniel ini mengajarkan bahwa dengan berdoa, Daniel dapat mengatasi tantangan dan persoalan dalam hidupnya. Ketika Anda masukkan dalam gua singa, itu adalah hal yang sangat menakutkan bagi manusia. Dan Daniel mengatasi itu dengan doa. Daniel selamat dari kematian di Gua Singa dan membuat Raja Darius mengenal Tuhan. Dan bukan hanya Raja Darius saja, tapi semua bangsa Media dan Persia menjadi kenal Tuhan dalam kehidupan Daniel ini. Dan inilah hal yang mau kita pelajari dari Daniel. Kita juga bisa menjadi seperti Daniel jika kita menyadari dan merasakan betapa menyenangkannya berbicara dengan Tuhan, betapa serunya berbicara ngobrol sama Tuhan. Maka kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mulai hari ini, mari kita jalani hubungan yang baik dengan Tuhan, ngobrol dengan Tuhan dalam doa kita. Oke? Janji ya. Nah, sebelum kita tutup dalam doa, Kakak akan kasih ayat hafalan dulu minggu ini, terambil dari Filipi 4 ayat 6. Yuk kita baca ya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini ayat hafalannya, diingat ya. Nah, sekarang mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi adik-adik, dan terima kasih Tuhan sudah memberkati hamba-Mu ini. Biarlah kita sama-sama bisa belajar dari Daniel, dari bagaimana Daniel sangat tekun dan senang berdoa kepada Tuhan, dan kami mau melakukan hal yang sama karena kami juga anak-anak Tuhan dan mau menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus pimpin waktu aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan, yang dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini, dan tentunya minta tolong papa mama ya, nggak boleh sendiri. Atau bisa dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Mari jadi anak-anak yang senang berdoa dalam segala waktu ya. Kita iringin persembahan kita dengan pujian Beri Syukur.
bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih Yesus jadi milikmu. Kita nyanyi sekali lagi. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Mari adik-adik kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang kami kumpulkan untuk hari ini. Biarlah untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoakan untuk bangsa negara, supaya COVID tidak bertambah banyak, supaya terkendali terus. Dan Tuhan juga pimpin adik-adik kami yang mulai sekolah lagi, beri mereka semangat di dalam menjalani sekolah online atau tatap muka. Tuhan juga pimpin usaha orang tua dari adik-adik kami biar boleh terus berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Sampai bertemu di kebaktian online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.